Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Musyahidun al-kiram, kembali lagi di Kalvlog. Dan Kalkro. Kita mau ada obrolan santai tentunya ya, seperti biasa. Sembari kita on the way ke Martapura. Kajian Ebo hari Rebo sekarang Rebo tanggal 11 Maret 2020. Kemarin bikin video sama Mas Didit, sekarang dengan Alfian. Bukan bikin video tapi ya Muhammad Alfian ya. Sebenarnya yang ingin anak apa istilahnya wawancara itu ya yang ada di grup safari kita itu sih. semuanya. Iya, itu ada berapa? Ada 15 orang yang sudah diwawancarain siapa? Dulu sebenarnya pernah ya kita bikin, tapi waktu masih pakai handphone. Mic-nya ya pakai shotgun, cuman waktu itu kameranya masih pakai handphone dan hasil gambarnya ya ala kadarnya. Padahal waktu itu harusnya antum episode 4 ya. Harusnya di episode 4 tuh ya sama lah. Masya Allah kayaknya slow banget ya separuh tuh. Ya mungkin nih kita ulang lah. Masih ada sih videonya, tapi nggak diedit karena gambarnya ya ala kadarnya. Kamera depan walaupun iPhone, tapi kamera depannya kan ya, tidak semaknyus itu. Ini alhamdulillah lebih maknyus. Aduh. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa, di antara yang paling sering teman-teman atau kru yang nemenin safar ya Al-Khalfian, habis itu Abu Muslim, habis itu Ivan. Akhir-akhir ini sering ikut David ya. Terus yang kadang-kadang ikut juga ada Ikhwan. Kalau yang bertiga itu sibuk. Oh, iya. Kalau kita sibuk ada menggantinya. Iya. Yang sutradara, yang pengacara tuh ya Alfian ini. Nggak pengangguran banyak acara, bukan pengangguran sih, ada kerjaan dia di toko, Freelance. tapi bisa ditinggal. Abah Faza biasa juga ikut. Kalau yang jauh-jauh, wah Abah Faza turun tangan tuh. TW gitu ya. Apa kemarin sih yang Seruyan, nah itu Abah Faza tuh yang turun tangan tuh untuk nyetir. Terus kalau dulu Supian sering ikut juga waktu sebelum aktif ngajar. Terus sebelumnya lagi waktu belum pakai jazz, Al-Akh Bakhtiar. Di mana Aila tuh ini lagi ya? Nggak tahu. Sana kemari waktu itu ya sama Bakhtiar. Sampai istilahnya kebuntok juga kami cuma berdua doang pakai Agia tuh gantian nyetir. Jadi ya kru pertama lah itu. Sekarang tentunya Al-Akh Bakhtiar lebih banyak nemenin Ustaz Ahmad Zainuddin, waktunya lebih banyak untuk Ustaz Ahmad dan Intan Ilmu. Bisa sekali lah beliau juga ikut. Ini baru jam 9.05, kajian biasanya 9.30, ya molor-molor jam 10 biasa lah ya. Ustadznya pengen on time, jamaahnya ngaret. Ustadznya ngaret apalagi jamaahnya. Aduh. Kita ulangi lagi ya, Seh. Dulu pernah anak nanya antum tuh pertama kali ke masjid berarti ya? Iya. Ntar dulu, nama Muhammad Alfian ya. Nama Muhammad Alfian. Umur 30. 30. Umur 30 sudah. Oh, tuh, sudah. Pemirsa, tolong ya paham-paham ya. Mas Alfian nih masih sendiri ya. Tapi mungkin itu hikmahnya antum masih sendiri saya. Abu Muslim berkeluarga, anaknya 3 kan. Kemudian Ivan berkeluarga, anaknya 7 ke 6. Artinya terkadang mereka pasti punya waktu buat keluarga. Antum juga kan ada keluarga, cuman kan bukan istri. Makanya lebih sering Al-Akhalpian yang nemenin. Yang apalagi kayak pagi kayak gini, waduh. Ivan ngajar, Abu Muslim ada tugas di masjid. Kalau darurat bisa jodoh ya. Bisa. Siapa nih pemirsa darurat? Yang kadang-kadang pemirsa saya di momen tertentu, misalnya bukan momen tertentu sih, sering sih kadang-kadang kecapean tapi harus
pakai mobil. Waduh, siapa lagi kalau bukan Alpian yang dihubungin. Asal setengah jam sebelumnya. Iya. Kadang-kadang misalnya kayak khutbah di Gambut aja ya. Iya. Kadang-kadang di Gambut aja pakai sepeda motor juga sebentar. Tapi saya tetap Ilham, saya pengen save tenaga. Alfian yang standby di masjid, saya jemput, habis itu dia yang bawa. Soalnya walaupun 15 menit sampai setengah jam, khutbah Jumat itu lumayan menguras energi. Berdiri Pak. Selain berdiri, audiens yang kita hadapi nggak kayak pengajian biasa. Jadi ada unsur stresnya ada. Kadang-kadang selalu pengen BAB gitu. Masih sampai sekarang kan masih kayak nervous gitu. Kan? Iya, mimbar Jumat itu nggak kayak pengajian biasa. Ada gimana ya, walaupun materi sudah siap banget, kadang-kadang Ana sudah latih. Kalau dulu waktu pakai Agia sendirian, Ana ngelatih di kaca sini nih, iya ngomong sendiri, mengulang materi karena timingnya harus tepat kan. Orang nyediain waktu 15 menit 20 menit, gimana materi kita supaya padat dan ngepas. Kalau semuanya dibaca bisa kelamaan. Dan supaya gimana caranya supaya nggak terlalu keluar dari bahasan layau kan. Oke, ini wawancara antum ya, bukan cerita Ana ya. Gimana sih? Umur 30 sudah berapa bersaudara antum? 9 ya? ya. Antum anak terakhir? Anak ke-7. Oh, anak ke-7. Adik 2. Masya Allah. Kalah 1 orang. Tapi anak abah itu sih kalau misalnya layak hidup semua 10. Ulun 10 juga. Oh iya kan. Kalau hidup semua. Sudah. Jadi dulu ceritanya mama pertama kali melahirkan meninggal. Habis itu setelah anak keguguran sekali tapi sudah gede. Udah bukan yang 1-2 bulan, udah gede. Sama deh. Artinya harusnya 10. Kalau mama anak pertama juga. Dan sekarang anak sisa berenam. 2 orang sudah meninggal. Antum berapa orang sudah meninggal? Masih hidup semua 99-nya? Iya, tapi orang tuanya udah enggak Orang tua semuanya sudah nggak ada ya. Siap. Kalau anak abah alhamdulillah masih ada. Abah tuh udah 71 loh. Dan antum sering ketemu abah ya. Kuat jalan. Masya Allah abah itu. Memang beliau sudah mempraktekkan jalan pagi udah lama. Parkir sana jalan. Iya, jalan kaki. Beliau bisa jalan 5 kilo. Iya. Wah, luar biasa abah. Semoga diberkahi umurnya, Bah. Iya. Nanti kapan-kapan kita wawancara ya Haji Anwar Lutfi ya. Wawancara abah sendiri. Sini ya. Anda lihatnya ke monitor. Terus dulu pertama kali ke masjid ya karena meninggalnya abah ya. Gimana ceritanya, Cek? Abah itu meninggal 2000 berapa waktu itu? 2016? 2006. Iya lah ya. 2016 ya. 2016. Terus itu rebutan bukan rebutan, cuma Rebutan apanya nih? bertujuan. Maksudnya Mengurus disolatkan jenazah. mengurus jenazah. Bukan disolatkan di mananya rebutan Iya, enggak. Oh enggak. Bingung semua. Karena ada yang menganunya itu kayak karena yang lihat mau anak-anak ini. Mengurus lah kerjaan. Ya, terus Abah Paja ada. Abah Paja ngambilnya. Bapak aja yang ngambil kendali ya. Kendali semuanya. Disolatkan. Udah di Masjid Imam Syafi'i aja gitu ya. Iya, dibawa ke sana. Nah, di situ ulang kenal. Di situ ulang tahu, Miss. Pertama kali. Miss. Sebelumnya memang sering rancak rumah Abah Paja. Cuma kada semua melihat masjid itu. Iya. Kada pernah melihat sekali-kali pas Maksudnya lewat aja gitu lewat ya. aja kada pernah kelihatan, kada pernah lihat. Mampir sholat gitu saya nggak pernah juga saya. Kada pernah. Oh iya. Karena kada pernah melihat masjidnya. Mau Lewat, kada pernah melihat. ditutupi untuk antum masjidnya. Kalau perkara sholatnya sendiri gimana? Antum sebelum kemis itu Masih bolong-bolong. sholatnya bolong-bolong ya. Oh iya. Yang mulai ada hidayah datang itu ulun mulai sholat. Mulai sholat Zuhur, asar, sebelum kemis ya. Ya. Zuhur, Asar, sholat. Jumatan. Sebelumnya maghrib isya itu yang susah jarang. Maghrib bisa susah. Zuhur, asar. masih Apalagi subuh. Iya. Wah, memang subuh berat sekali. Awas. Habis itu ya sebulan setelah Abah meninggal hidayah datang. Abah Faza kan ngaji udah lama. Abah Paja lama. Masa dia nggak nasihatin antum nggak dia? Selisihan terus dat. Oh, maksudnya? Tinggal ke rumah, ulun kereda, ulun begawi. Oh iya. Tinggal ke rumah, jadi yang di rumah yang dinasehatin terus.
sama bapak salah. Iya, mama, ading yang kena nasihat. Ulun kan udah pernah kena. Iya. Jadi pas sebulan tuh melihat kayak bos pegawai bos mau kerja nih nah Apa aja? mengambil berkah kah apa katanya yang supaya laris laris. Oh iya. Apa memercikkan sesuatu? Oh iya. Terus. Itu pas habis itu berapa harinya disuruh milih ulun gara-gara kasus printer. Disuruh apa? Suruh memilih anak pegawai ke ada ya. Oh. Di situ anak Kenapa? Karena antum sering sholat? Enggak, karena printer. Printer ada masalah. Enggak. Ini bosnya ini tulak, istri bos. Istrinya. Kan Terus jalan, anaknya tidur di rumah. Terus kertas printer habis. Ini toko apa nih? Antum kerja di toko apa nih? Ini pengetikan sama game ATK online. kah? Toko ATK kah? Sama game online. Sama game online. Oh siap. Nah, habis itu orang mau ngeprint, kertasnya habis Ulun suruh balik malam. Oh. Soalnya bunyi sore nggak ada sudah. Berarti bang? Besoknya teteh hanya didatangi ibu samperin mau kerja atau enggak ya. Orang mau ngeprint disuruh pulang ya. Aja ulun nak aja tuh ulun udah nyuruh pulang. Kertasnya habis ulun sambat. Biar tulak lo kemarin ulun. Biar minta jagaan anak di dalam rumah. Masa ulun masuk ke dalam rumah ngambil kertas. Padahal ada kertas tapi di dalam lah. Iya di dalam rumahnya kan di sana. Anaknya sedang tidur. Terus ada yang nyaman ulun itu dia disuruh sidin anak pegawai kada ya. Terserah aja ulun. Hadang aja marahi om ya marahi lakinya suaminya. Lambat lawas sebelum suaminya datang ulun datangi dulu. Suaminya sebelum nyamperin ulun samperin duluan. Iya. Belum ada hampir ulun. Iya. Nah, habis ambil resign lah daripada diberhentikan ya. Jadi habis ambil itu malamnya langsung kemis. Entah kada dangin apa teteh. Berhenti. Ambil. Ulun bepadah ambil. Kayak ulun ambil pegawai. Itu abah meninggal tuh? Abah sudah meninggal sebulan dah. Oh. Sudah meninggal. Sama apa aja ulun bepadah. Ambil pegawai. Oh, jentar, abah meninggal itu kan pertama kali antum kemis karena sholat jenazah. Sebulan kemudian baru ulun kemis. Berhenti kerja. Berhenti kerja. Malamnya ke rumah Abu aja. Yang tadinya selalu berselisihan, sekarang antum datengin. Ulun yang mendatangi. Ulun datangi ke rumah. Abu aja masih ada. Oh iya. Sore ulun datangi. Ulun begamis belum datangi. Iya. Nah mana ya? Nak kesini mana aja ulun. Ulun pajak. Habis itu pas ajan maghrib, ulun bawa pajak. Iya aja orang mesti. Aja mesti hari apa antum kalau ingat? Kajian pian mau malam Jumat. Malam Jumat ya. Pertama kali mana salah atau rukun iman. Oh, syarah usul iman. Oh iya. Yang kita udah khatam kita itu iya. 70-an pertemuan terus ngaji terus ngaji ya. Kerjaannya di muka harus ada lawas ditarik untuk jadi bagian dari masjid yang dakwahnya. Mis apa muba? Mis dulu. Oh, mis dulu ya. Mis. Oh, waktu itu begitu antum merajin kemis, akhirnya jadi masuk bagian dari remis ya? Iya. Masuk remis. Habis itu disuruh ngurus apanya antum? Media, video. Oh, video. Oh, kameramen. Video. Nyebarin. Oh, nyebarin. Oh, iya. Info broadcast. Semacam audio, video kan ini ada audio kayak kita mana kayak ini juga nah. Sistemnya cuma yang di belakang di balik layar. Oh, gitu. Siap. Habis itu waktu berjalan baru antum ke Muba ya? Muba tuh ditarik Pak Muklis. Muklis yang tadi kita baru papasan. Yang si ganteng dermawan. Disuruh lah di sana. Yang memperkenalkan saya dengan warung Boga Rasa. Oh iya satu. Iya. Ini kira Bapak masuk di luar ini tadinya. Apa itu? Nanti Mbak yang di Bogor Rasa itu adalah itu sebenarnya tertarik sama dakwah salaf. Gimana antum taunya? Kemarin Ari Setiawan ke Ari. Ari kemarin setelah kita makan. Kan mertuanya udah ngaji. Iya. Mertuanya itu datang ke pengajian pengajian kita subuh di Pensulit Pak Toyib. Pak Toyib. Karena beliau pernah nyamperin anak salaman.
di situ. Anu mertuanya. Mertuanya Mbak. Kemarin Kak Arinya bilang mbaknya tuh juga tertarik. Terus Kak Ari kan ada ke sana sama istrinya. Istri Kak Ari yang ngomong. Setelah kita ini ya, setelah iya. kita kemarin posting mbaknya itu ya. Mbaknya apa? IG-nya. Terus Kak Ari bilang itunya mbaknya tuh dia tertarik sama manhaj salaf sama salaf ya. Nanya-nanya sama istri anak nanya ini kada panas lah, kada apalah ini. Chatting kah? Kadang ngomong langsung kan Kak Arinya ke sana. Oh iya ke sana kayak gitu. Jadi coba kan kalau ke sana bilang Ustaz sampaiin. Mbaknya tuh sudah pernah anak ajak suami dong Mbak. Kenapa? Itu kajian sebentar aja di sana, nanti baru buka warung. Ya insya Allah Ustaz. Tapi bapaknya dulu kayaknya yang hadir gitu. Soalnya sebelumnya tuh mertuanya tuh kayaknya entah bapak dia entah mertuanya awal-awal kalau ke sana bapak itu rada-rada cuek gitu loh. Sampai kemarin itu dia menyapa, wah ini kan yang di masjid ini, yang di musola. Oh berarti beliau hadir kemarin. Iya. Oke, balik. Nah, terus balik lagi ke bahasan. Saya menanya, antum berhenti kerja, antum ke masjid, antum alhamdulillah rajin ngaji ya. Habis itu bagian dari, artinya sholatnya alhamdulillah sudah nggak bolong-bolong lagi waktu itu ya. Nggak bolong-bolong dan di masjid ya. Sebelum mama meninggal tuh kerasaan. Jadi mama meninggal setelah mama meninggal tuh ulun rasa sudah dunia ini kayak ini aja. Lawan hari-hari ulun bisa menebak karena besok kayak gini lagi. Ya. Besok kayak gini lagi. Iya. Model dijapu aja lah, ulang terus lah. Gitu aja. Gitu. Jadi biasa sampai rumah. Tapi kalau tuh ulangnya ketaatan kan enak ya. Ini adalah jauh dari ketaatan. Ada jelas. Jadi kan mama tuh jadi memang ada jenuh juga antum sebenarnya lah. Iya. Habis dulu nongkrong tiap malam. Iya. Bulik mama di sebelum banyak kafe ya, nongkrong aja. Sekarang didukung dengan banyaknya kafe. Sampai nongkrong. Nongkrong aja cuma satu tempat. Bagusnya tuh kafenya di pinggir sungai ya. Jadi pas nongkrongnya di pinggir sungai. Mandian. Nongkrong bersama ya, nauzubillah. Terus begitu memang udah ada rasa ya mama meninggal ya. Ini kayaknya saya harus berubah gitu ya. Pertama kali nangis yang jingkar itu justru mama meninggal, nangis terus. Iya. Habis itu udah teh. Habis sudah semua juga mungkin hati keras nih, jarang banget nangis. Terus begitu mama meninggal, habis ulun habis. Semua abang meninggal. Karena di antara yang nggak terlalu banyak ketemu mama sebenarnya. Sejak lulus SD sampai lulus kuliah kan total 13 tahun. Terakhir kuliah juga Anda sudah nikah, udah punya anak juga. Artinya ketika pulang ke Banjarmasin sudah sibuk dengan istri dan anak dan juga pekerjaan. Udah beda rumah juga. Mau meninggal. Makanya mudahan bisa berbakti sama Abah deh. Sama mama ya, doalah mudahan Allah lapangkan kuburnya ya kan, mama kita ya, lapangkan kuburnya, ampuni dosa-dosanya, diberikan rahmat. Jeda antara Abah dulu kan mama dulu meninggal? Mama dulu. Oh, mama dulu. Jedanya jauh nggak? Berapa tahun? Oh, 2 tahun ya. Mama dulu. 14. Abah 2016. Umur mama itu 51 waktu meninggal. Abah 71 kayak. Oh. Beda juga teteh, beda puluhan juga. Oh iya. Mama Ana meninggal 60 kalau nggak salah. Mama 51 lagi. Iya. Artinya memang bentuk hidayahnya tuh bukan temen ya, bukan ada yang ngajak ya, bosan. Kesadaran sendiri ya. Sadar sendiri. Karena bosan ya. Karena memang kada pernah kemana-mana kan. Taklim sana, taklim sini kan bisa. Oh iya. Jadi artinya tidak ada pengajian sebelum yang untuk ikuti ya. Sama kayak Mas Didit kemarin waktu kita wawancara, mungkin ketika kita wawancara, mungkin ketika video ini nanti dipost ya, video sebelumnya udah dipost lama. Mungkin pemirsa juga nonton. Mas Didit itu juga sebelumnya ya gitu, nggak ke pengajian mana-mana gitu. Jadi begitu dikenalkan oleh kakak iparnya dakwah ini, langsung dia. Kalau antum sendiri ya,
Ya emang macam-macam sih. Ada sebagian teman-teman tuh kan diajak temen gitu ya. Ada yang karena penasaran, ada yang apalagi ya, penasaran akhirnya mendatangi. Ada juga loh jamaah itu yang cerita ke anak pengen wawancara sih. Cuman sayangnya perempuan. Dia itu sebelum ke Masjid Imam Syafi'i untuk ikut pengajian, dengerin anak di radio 2 tahun dulu. Dia nolak Gema. Waktu itu kan anak ada di Gema juga, ada di Smart juga. Jadi dia waktu itu kayaknya masih kerja di bank juga waktu itu mungkin. Jadi awal-awalnya tuh dia cerita 2 tahun saya sebelum ke masjid ini katanya 2 tahun dengan radio doang. Waktu itu kalau di Gema setiap hari Jumat. Waktu itu rollingnya cuma berdua, anak sama Tata Ahmad doang. Terus waktu di Gema itu setiap pekan Sabtu kalau nggak salah anak sendirian. Begitu anak selesai waktu itu kan dilanjutkan sama Tata Hafiz dan sekarang off. Sayang sih sebenarnya karena kita nggak pernah tahu siapa yang dengerin. Buktinya itu contohnya dari ratusan ribuan mungkin jutaan orang misal yang ngedengar, kita nggak tahu pasti ada yang tersapa. 1 orang ada yang tersapa. 2 tahun saya untuk memberanikan diri ke masjid. Nggak tahu apa alasan beliau kok baru 2 tahun baru ke masjid. Bukan berarti kemudian Masjid Imam Syafi'i menyeramkan, enggak ya. Tapi terkadang sebagian orang yang ngerasa kok eksklusif ya, kok semuanya pakai cadar ya. Enggak kok, harusnya Anda datang aja. Anda mau masih pakai jilbab kotak-kotak, masih pakai jilbab kotak kayak mau masih jilbab pendek, bismillah datang aja ngaji kan untuk umum. Enggak khusus untuk umum. Isu-isu itu. Iya. Anda bisa buktikan sendiri. Kemarin ada bilang. Sebenarnya kalau bisa memang sebagian akhwat diwawancarain ya, tapi kan nggak nyaman. Formatnya kan kayak gini maksudnya. Kemarin ada siapa ya lupa ada ngomong kayak gitu. Ini masalah disapu, habis sholat kita disapu ya. Antum pernah dengar? Antum pernah dengar isu? Ada pernah. Oh, antum nggak pernah dengar isu? Ngaji itu ada pernah dengar isu apa-apa karena ulun memang karena tapi mano. Iya, kalau ingin cari tahu apa-apa. Iya. Ini orang ada bilang dikira kapannya ngomongnya siapa orangnya lupa. Dia juga bilang dia waktu ke sana ya memang nggak ada ini, dikira memang di jamaah kita nih lupa tuh jamaah kita, tapi dulu awalnya dia dapat info miring juga gitu. Iya, karena habis itu ini dapat info miring kan. Habis itu dia buktikan dia ke sana. Jadi katanya ya emang dibersihin semua, enggak bekas orang itu aja, semuanya disemprot semuanya kafir. Iya. Semuanya disedot, vakum. Standar kebersihan aja. Kan kalau antum perhatikan tuh teman-teman kita yang di Masjid Imam Syafi'i, petugas kebersihannya itu kan setelah selesai pengajian sholat isya itu mereka kerja. Itu kalau malam ya. Nanti subuh itu mereka pel full. Ya standar kebersihan aja, nggak ada halamannya sih yang di pel. Ya nggak ada. Iya. Teras, halaman. Nggak ada karena misalnya ada prinsip tertentu karena bukan jamaah kami Anda kotor habis itu sisa Anda kami bersihkan, nggak ada kayak gitu. Sebalah aja sana. Anda ingin buktikan silahkan datang. Aduh, ya banyak sih cerita teman-teman yang dengarnya seperti itu, begitu mereka buktikan ya nggak terbukti lah, memang nggak benar. Namanya juga fitnah ya. Terus antum ke Muba ya, lanjut. Habis itu antum ke Muba jadi admin sampai sekarang. Admin Muba itu antum maksudnya apa? Tugasnya apa aja? Ngubungin para ustadz kajian, habis itu broadcast. Udah. Mengingatkan ustadz jadwal. Bikin pick enggak antum? Bikin pick kadang-kadang. Oh, bikin pick kadang-kadang. Tapi ada tim juga yang bikin kadang-kadang juga ya. Iya. Siap. Jadi 2 masjid antum aktif ya. Dari yang sebelumnya sholatnya bolong-bolong ya. Jadi admin 2 masjid. Kalau di MIS satu aja ya. Kalau di MIS antum bantu aja ya sekarang ya. Kalau di MIS kadang-kadang antum duduk di ruang streaming tuh. Ya itu situ aja. Oh iya. Dulu kan masih bisa kayak menggani dan ada kegiatan apa ini itu masih bisa menggani. Sekarang kan kita lebih banyak safar weekend. Iya. Jadi itu nggak bisa lagi safar. Jadi safar kita ini jamaah pemirsa
Pekan 1 itu rutin Sungai Danau, Sabtu malam Ahad. Kemudian Ahadnya Batu Licin, itu pekan 1. Pekan 2 bebas. Ya kemana-mana maksudnya. Mana aja jadwal. Kadang di Kalsel, kadang keluar Kalsel. Kayak tahun ini kemarin Januari kemana kita sih? Januari. Bukan kedua kita ke ini yang ke Tabalong Februari lah. Oh ya, kemarin Tabalong Februari ya. Ini Maret Palangka. Pekan keduanya ya. Pertama itu kita kemana ya? Enggak, bola Januari. Oh, Januari kita kemana? Lupa. Enggak, ada libur lah. Oh, libur mungkin ya waktu itu ya. Habis itu nanti April Surabaya pekan kedua. April Mei mungkin Ramadan. Juni Batam ya. Sorry, bukan. Juni Balikpapan, Brau. Kemudian Juli, ya itu maksudnya Senipah, Brau, Kaltim. Kemudian Juli Batam. Mudah-mudahan itu bisa ikut saya. Mudah-mudahan kru bisa ikut. Soalnya kalau udah sampai Batam, nyeberang Malaysia sama Singapura deket banget. Jangan jalan-jalan dikit, bikin klip lah kita. Kalau corona. Oh iya, mudahan nanti ya corona sudah selesai. Bikin klip backgroundnya Menara Petronas kan keren ya. Petromak di Banjar ada juga teteh mat solar. Terus itu Juni, Juli, Agustus Katingan ya. Agustus Katingan. September, Oktober, November belum. Itu pekan kedua untuk 2020. Pekan ketiga jadwalnya kandangan rantau. Pekan keempat ya pekanan masjid. Jadi ya 1 2 3 itu ya kita 1 2 3 ya kita safar terus. Mudahan sehat. Doakan pemirsa. Kita di rumah aja. Jadi buat siapa nah hendak cari bini nang pekan keempat aja di rumah. Kenapa ya? Gelap. Ulun tahunya mana kapan ya di Banjar. Jadi pekan kedua 1 3 harus siap baik sambar tinggal. Nah, paham kan? Nah, artinya siapapun nanti misalnya jadi jodoh antum ya, dia harus tahu antum sering safar sama anak. 1 2 3 safar weekendnya. Ya weekend antum jalan-jalan ya pekan keempat atau pekan kelima ya. Itu pun jalan-jalannya ke masjid. Ngaji saya. Hidup sangat sebentar doang. Tiap malam kambingnya perjalanan ke masjid perjalanannya apa juga bulik makanan seru-seruan, kadang-kadang ngukur jalan ya kalau kemana-mana kakak ada jelas lah bulik-bulik masuk angin pas Olimpiade masuk final. Ada juga ke Olimpiade di Kartawaju juga banyak Amerika positif lah GP Amerika karena jadi berarti GP akan dimulai di Argentina dan belum tentu juga sih kalau coronanya sudah ke Argentina akhirnya 2020 nggak ada MotoGP. Aduh, dari obrolan apa nih sampai ke MotoGP? Ya hiburan, mungkin satu-satunya hiburan ya nonton GP di pinggir jalan ya online. Tapi saya anak ngikuti MotoGP itu waktu sejak zaman namanya GP 500. Iya, ulun juga. Ya. Ulun tuh masuk. Jadi anak awal-awal ngikutin tuh sejak Rossi juara dunia 125. Iya kan sejak itu yang mulai di TV ditayangkan tuh tadi. Iya. Yang di Trans TV itu. Ditayangkan tuh karena waktu itu sampai ke Indonesia kan. Iya. Rossi kan juaranya di Sentul kan. Maksudnya waktu 125 di Sentul juga dia juara. Waktu itu aneh sekali saya, tiketnya kalau nggak salah 500. Di waktu itu 96 belum Krismon. Tiket nonton 500. Amun wah ini 500 kau itu lah. Wah, boro-boro deh. 500.000 wah ini enggak bakal. Ya, artinya 500 waktu itu jutaan sekarang gitu loh. Seandainya 500.000 wah ini tiketnya bisa tertulak. Tapi nanti kalau di Mandalika mudah-mudahan bisa tulak. Bojongan gitu. Wajar. Artinya kalau sebagian teman-teman suka MotoGP, saya ngikutin sejak lama saya. Teman-teman yang lain ngikutin, dulu sempat ngikutin NBA juga, tapi ya di zaman dulu ngikutinnya di koran bola namanya. Jarang ada soalnya. Nggak ada. MotoGP itu waktu itu
cuman ngeliat berita-beritanya doang, dunia dalam berita gitu. Iya. Berita MotoGP ini kok asik gitu ya. Wah, belok sampai lututnya nyentuh sampai tangan. tayang Unik aja gitu. Sampai sekarang berapa tahun tuh berarti tuh 30 sekian tahun ngikutin. Artinya bukan perkara yang baru lah. Ikuti perubahan dari 2 tak ke 4 tak, 4 taknya dari 800, 900, sekarang 1000 sampai sekarang jadi MotoGP aja lah. Iya. Karena itu kan menghilangi yang CC-nya. Iya. Karena CC-nya berubah-ubah. Dulu itu 500, 2,5, 125. Sekarang tuh 1000. Moto2 itu 700-an. 700-an Moto2 itu. Kemudian Moto3 itu 2,5 kalau nggak salah. Moto3-nya ini udah kenceng banget. Terus apa lagi ya? Antum sudah di MOBA. Kalau di keluarga antum bersama saudara-saudara nggak ada ini ya, nggak ada terlalu ada penolakan atau konflik ya. Antum ngaji ini ya. Karena Abah Faza udah duluan ya. Iya. Dia pintu ya. Kakak antum udah pada ngaji juga, yang lain-lain. Aku baca aja. Antum laki perempuannya berapa orang sih? 9 itu? Laki 5. Laki 5, oh perempuan 4. Tapi ya alhamdulillah yang dibawa yang perempuan itu bisa diatur semua. Hah? Bisa diatur. Alhamdulillah. Kawa itu nih. Maksudnya Nasihati di badan. nurut aja gitu Nurut, ya. Iya. Bukan yang level membangkang gitu ya. Enggak ya. Kalau gimana Abah baca yang ngomong. Ya, lembut ya. Iya. Abah Faza. Semoga diberkahi Abah Faza. Ini kalau diajakin ikut nggak dia nih ke Palangka nih? Oh dia mau riding ya? Kalau ada salah riding. Oh dia mau riding ya. Oh iya. Kalau ada daur. Soalnya kalau ke Palangka, riding ke Palangka sedang sih. Iya. 4 jaman tuh sedang lah. Ramadan dulu. Istilahnya pergi lebih awal, per 1 jam istirahat santai gitu kan enak. Bisa dinikmati lah. Kalau yang sampai 12 jam sampai lebih dari itu, wah, sampai 2 waktu bang mau gas mah. Apalagi jalannya lurus. Lurus di jalannya. Dulu antum nggak sholat itu nggak tahu keutamaan atau karena malas aja? Malas ya? Tahu lalu tuh. Oh emang nggak tahu ya? Nggak tahu akan kewajiban, cuman ya ala kadarnya lah ya. Kalau ada tahu aja, cuma ada anunya tuh nggak tahu Apa ya? Ya keutamaan. Ya keutamaannya kan sama keanuannya berarti efek keburukannya tuh nah. Keburukan ketika meninggalkan. Oh iya. Biasanya kalau ada sholat kayak sholatnya Iqbal kan neraka. Ya. Dia ada. Iya. Kalau Artinya sholat ini janji ancamannya tuh nggak paham ya. iya. Janji dan ancaman tuh nggak paham. Ancamannya kalau tahu lawan. Penting emang dibahas. Orang kalau tahu janji-janji ya termotivasi beramal. Di saat yang sama takut ada ancaman ya, takut juga untuk. Ya itu emang metode dakwah Nabi dan Rasul, ada janji ada ancaman. Janji bikin kita termotivasi beramal untuk mendapatkan yang dijanjikan. Ancaman ya supaya kita takut jangan sampai terjerumus kepada yang diancamkan, nanti dapat. Karena Allah adil kok. Allah itu maha adil Pak. Kalau misalnya ada satu nama Allah di atas keadilan, Allah memilikinya. Balasan sesuai jenis amalan. Itulah kenapa ada surga neraka, dan itulah kenapa kemudian diutusnya para rasul, diturunkannya kepada mereka kitab-kitab, diterangkannya semua syarat di kitab tersebut. Ya karena semuanya nyambung. Karena ada balasannya. Kalau nggak ada balasannya, nggak ada surga neraka ya. Rasul nggak usah diutus aja. Nggak ada gunanya juga, ngapain? Padahal setiap subuh bangun harus. Bangun jalan. Bangun. Kurang adzan tuh bangun jalan. Bangun harus dulu tuh. Karena ulun tidur sama Abah. Oh ya. Subuh tuh Abah bangun ke masjid. Iya. Ulun ada nama. Tapi karena antum sudah besar, Abah udah nggak gebrak-gebrak lagi ya. Iya. Artinya beliau mengatakan, mungkin ini sudah gede, udah paham, sadar-sadar jalan lagi sorangan ya loh. Tugas kutuntung dah. Oh gitulah. Nasihati menyuruh sholat tuh jarang. Beliau hanya sampai kan. Beliau hanya mungkin dengan praktek ya, amal-amal. Tapi hati akun ini nah. Menyuruh tuh kada siap.
dengan cara masing-masingnya orang tua mama abah mengajarkan. tuh membangun subuh ya karena mau pagi sekolah ada subuh ya itu sini. Kalau dulu di rumah mama ngebrak mama kadang-kadang, tapi memang ya mama itu ya jauh lah dari boro-boro baca kitab. Beliau cuma lulus SD kok, tapi beliau tahu makna bagaimana seharusnya dengan anak untuk memerintahkan salat. Kan Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis shalah, dan perintahkanlah keluargamu untuk salat. Itu kata Syekh Sa'di, wa az'ijuhum ilaiha. Dan iz'aj itu keributan. Az'ij itu berarti bikinlah keributan. Artinya kamu harus jadi orang yang bawel. Dalam memerintahkan keluargamu untuk sholat itu kamu harus ya sampai mereka bete. Artinya mama paham itu. Boro-boro baca Sa'di rahimahullah. Beliau nggak bisa. Cuman beliau tahu bagaimana ini anak ini harus digebrak terus. Tapi kan udah tua ya waktu itu juga ya, kita gurunya kan di lantai 2, digebrak dari bawah. Perasaan Oh iya, sobo. Mungkin tetangga-tetangga kami dengar tuh mama teriak-teriak tiap hari itu. Abah tuh sorangan di musola, sopannya mama. Ya di Dahlia ya, di Dahlia. Di rumah abah tuh. Di rumah abah. Dan abah sudah punya musola. Apa kan ajar orang? Anak bisi musola kan disembahyang. Wah, turun kami. Saya, kemudian kakak Judin, adik saya Iqbal. Dulu kami rame dulu ya, semuanya itu ngumpul di rumah dulu sebelum pada nikah, semuanya ngumpul. Jadi ada berapa kamar di rumah itu ya? 1, 2, 3, 6 kakak Ana yang perempuan 2 di kamar sendiri, Ana sama kakak Ana 2 laki-laki sendiri, yang 1, 2 sudah nikah. 5. Jadi yang 1, 2 kan sudah nikah tuh rumah sendiri. Jadi yang Ana nomor 6 sama kakak Ana yang nomor 3 laki-laki satu kamar. Kemudian yang 4, 5 sama perempuan kamar yang lain. Adik-adik masih kecil, masih sama abah sama mama. Jadi ramai banget waktu itu di rumah Masya Allah. Sampai habis. Ya, sampai sekarang yang di rumah masih ada. Jadi abah Ana dengan istri beliau, mama sambung saya. Habis itu adik saya yang paling kecil, adik Ana yang paling kecil, Arifah itu suaminya di rumah. Dia nikah tapi suaminya ini nemenin abah lah. Sama karena kakaknya yang pertama dia dan istrinya sudah meninggal, ponakan Ana rata-rata di rumah abah. Harusnya memang ketika anak itu yatim, maka ya, dan bapak ibunya nggak ada gitu ya, maka pengayoman itu ada di keluarga ibu sebenarnya. Kami sudah meeting, anak kan berarti di keluarga bapak kan, di keluarga bapaknya. Meeting kami sepaadingan, kemudian ya nih saudara-saudara kakak ipar anak sepaadingan. Artinya mereka akan selalu mensupport, tapi ponakan-ponakan ini memilih untuk tinggal sama kaiknya gitu. Jadi dan abah punya kamar banyak, jadi welcome aja. Ini ada memang pemilihan nyambungnya tuh nah. Ya. Tapi kalau misalnya ada kasus nih, wah ini anak-anak sama kami ini, nah, itu yang paling berhak adalah keluarga si ibu. Dan lebih tepatnya keluarga si ibu ini adalah bibi dia, bukan paman-paman dia. Adalah di bab hatonah, bab pengayoman dalam Islam lengkap kok. Jadi kami meeting dulu waktu itu dan anaknya kami di sini jagin ya. Jadi sama Kai, mereka mungkin lebih nyaman sama Kai ya. Lebih nyaman. Apalagi mudah istiqomah lah istilahnya. Ini sudah masuk banjir baru. Teman, kawan-kawan itu penting. Ya teman itu penting. Rohnya biar sama. Antum kan kalau sekarang sudah ngumpulnya teman-teman masjid gitu kan, kita nggak mensucikan diri, semua kita pendosa kok. Hanya saja dosa kita Allah tutupi. Cuman kalau teman-temannya teman-teman masjid, mesti teman-teman yang lama otomatis akan hilang, akan jauh. Itu, tapi kalau masih berkawan lawan yang dulu, ya kadang bisa terbulik teteh. Iya.
Ulun jujur kerja lagi kawanan-kawanan yang dulu tuh yang dulu nongkrongan tuh habis kerja lagi tuh kumpul. Jadi ulun setiap kali bete apa pasti ke masjid. Makanya karena teman-temannya di masjid. Nah, karena orang di situ semua. Lah ini kalau teman masih ada di sana, ulun mungkin bisa ke sana. Iya. Balik lagi. Kadang-kadang itu penting banget. Apalagi ini mau ada konser Noah ya. Noah, Angkapura, Penyebaru. Ada semalam yang membawai. Ada yang bawa lah. Dulu antum sahabat Peter Pan ya? Iya. Termasuk pengurus ya? Enggak sih, enggak pengurus. Cuma ya? Setiap kali datang antum kebagian. Ya pasti kebagian foto VIP, sama Ariel gitu ya, VIP. Ya. Oh iya. Antum pertama kali band apa yang antum tonton konsernya? Yang outdoor loh ya, kalau indoor enggak aja. Ada kata sudah. Memang fitnahnya luar biasa ya kalau sudah. Yang kalau outdoor nih ya Peter Pan itu aja yang mau nih. Enggak maksudnya mau istilahnya orang kok dengerin musik lewat headset doang, begitu konser tuh waduh lebih kenceng lagi ya. Jangan konser asik nih. Jangan kan konser. Iya. Habis mendengarkan musik tuh di jalan pasti tuh nyanyi lagu itu. Sampai sekarang aja kadang-kadang masih ada orang muter musik bergerak karena udah nempel. Karena ya anak levelnya ya anak main instrumen, saya bukan cuma pencinta musik waktu itu ya. Anak main alat musik itu bedanya musik ninggalinnya susah banget ya, karena kita tuh mendengarkan terus. Jadi sampai ketiduran juga masih padahal bahaya banget kan. Tidur harusnya kita istirahat tapi telinga disuruh kerja. Sampai kayak gitu dulu. Tapi ya itu ya, di antara keuntungan pakai smartphone tertentu, katakanlah iPhone. Kalau pengen yang berkualitas, nanti harus bayar. Pertama kali yang lu tinggalkan musik. Pertama kali ngaji itu. Oh, dari ngaji udah ya? Soal ngaji tahu musik haram. Di HP ini habis tuh. Aduh, semua. Luar biasa itu saya. Kalau anak kuliah di LIPI aja masih mendengarkan, bahkan kursus juga di Jakarta kan. Iya. Yang sudah masa lalu. Ngerokok yang awal. Ini udah kayaknya di pengajian sudah 2-3 kali Anda terangkan dulu Anda pernah bermusik sampai ngerokok dulu. Ngerokok enggak? Kalau ngerokok alhamdulillah enggak. Tapi pernah nyoba. Jadi waktu itu sebagian teman-teman di pesantren juga kan kenakalan pesantren paling nonton bioskop, ngerokok, pacaran nggak ada di menu teman-teman pesantren, nggak ada kenakalan itu zaman anak tentunya ya. Jadi kalau dulu punya uang tuh paling buat nonton, punya uang paling nonton konser gitu kan. Itu kenikmatannya di zaman itu tuh beda sekali karena kita anak pesantren, keluarnya tanpa izin, nontonnya konser live. Kalau kadang-kadang kan kalau di depan kita basah kuyup, disiram, pulang dalam keadaan dingin, naik bisnya juga bis ber AC. Sudah pada kuyup, naik bis ber AC, masuk ke pesantrennya. Wah, itu ini ketahuan kan nih, ketahuan di bosek di botak. Jadi kenikmatan semula ya, tapi waktu itu ya pernah nakal. Pasti semua sudah cukup lah. Aduh luar biasa. Tapi ya imbas buruknya sampai sekarang. Mungkin istilahnya ya benturan terus dengan Al-Quran, benturan dengan hafalan. Karena kita jadi antum begitu tahu langsung selesai ya. Anda udah tahu pun masih melanggar. Rokok yang. Nah kembali ke rokok, Anda waktu itu teman-teman ya kayak gitu, sebagian di antara mereka kalau udah keluar tanpa izin itu ada yang rokok. Lu 6 bulan. Pernah nyobain tuh, langsung batuk. Wah, ente enggak bakat dulu katanya. Bulan pertama batuk juga. 6 bulan nanti rokok. Apa waktu itu karena rokoknya ya? Di zaman itu di zaman itu rokok-rokok mild kayaknya enggak belum ada. Tapi 91 sampai 96 kretek semua. Tapi dia bukan apa satunya yang bukan mild apa? Filter. Ada rokok filter, ada rokok kretek kan. Yang mild itu yang mentol belum kayaknya. Sudah sih tapi mungkin sedikit ya. Belum pertama ngisap yang gitu juga filter, batuk juga. Sudah sih anak ingat istilahnya. Anak ingat karena konsernya kan mereka sudah bagikan rokok mild kan, mild kan. Waktu itu ya main LA. Iya, LA yang
mensponsori konser-konser biasanya. Itu mesti rokok terus sponsor. Rokok terus. Jadi masuk nonton konsernya kan dapat rokok. Iya. Waktu belum bisa berokok tuh teh membagi kan harus rokok tuh. Karena ulun bisa berokok lulus SMA. Saya bisa berokok. Sampainya pas sudah ngaji juga lah. Ngajinya 6 bulan Bang ngaji. Ngaji 6 bulan sampai berokok. Oh, artinya waktu ngaji itu masih masih ngerokok musik berhenti ya, langsung berhenti, tapi kalau ngerokok masih bertahap ya. Curi-curi ulun belum tahu. Karena mau di jalan kadang merokok. Kalau kita ada tuh. Pas tablik kalau nggak pas pengajian mungkin ya. Pas break adzan dia keluar ngerokok. Dia bilang, "Ini kok orang nggak ada yang ngerokok," katanya. Ini juga ulun satu pernah lihat. Waktu ke pasar pagi dan ada ihwah atau dai. Mungkin dia kan lihat ulun, kadang-kadang ulun cuma ulun dia tahu pernah lihat. Jadi ini jamaah masjid nih ya. Iya, ini di Mubah sering. Jadi di pasar tuh rokok. Kalau misalnya rokok. Jadi ulun hati rokok. Antum waktu itu masih awal-awal ngaji ya, jadi udah nggak kenal ya? Kan minggu semalam yang kita minggu semalam? Berarti minggu semalam kita kemana? Sapar 2020 minggu nih? kemarinnya iya. Belum sampai sebulan. Orangnya udah lama ngaji. Iya, susah jadi sekali lihat, tapi gimana kaget. Ya, anak di pengajian juga sudah sering ada ingatkan. Jangan tak aja tuh lu lihat rokok. Dia ada orang memang bisa meninggalkan langsung gitu ya. Ada yang pelan-pelan. Mudah-mudahan bisa meninggalkan. Hati-hati, jangan sembarangan ngerokok. Apalagi tempat umum. Tapi ya istilahnya tinggalkan ya karena lillahi ta'ala, bukan karena takut ketahuan orang. Kalau ulun lah waktu itu kadang-kadang kita lebih takut sama orang daripada sama Allah. Iya, enggak benar. Ulun itu waktu masih merokok kan sama sebelum 6 bulan tuh. Pertama masih belum tahu udah di jalan masih ngerokok, masjid itu pulang ngerokok masih sang ngerokok ulun. Pulang. Jadi pas setelah tahu hukumnya itu terus ulun sudah banyak teman kan malu kalau kelihatan teman. Iya. Jadi ulun tapi antum ngerokoknya tuh pas setiap pulang ya? Pulang ya. Karena kalau pas pergi antum bau kan? Tapi itu masih belum tahu hukumnya. Belum tahu hukumnya. Jadi pas sudah tahu ulun ngerokoknya di rumah. Pulang kajian baru ngerokok itu satu batang. Tidur habis makan itu satu batang tebu ya. Mau gede. Jadi gede banget rokoknya. Udah benar-benar istiqomah. Ada lagi insyaallah. Cuma kalau ngelihat orang ngerokok ada sih rasa pengen lagi, tertarik mau ngisap lagi. Tapi pas udah pulang enggak lihat udah hilang lagi. Berhenti ngerokok habis itu naik ke Cimeng enggak? Nah. Kirain. Paling berat tuh rokok teteh ulun. Iya. Yang lebih dari rokok ada bisa. Karena pernah. Kalau minum alhamdulillah enggak pernah ya. Pernah. Karena minum ya boro-boro. Habis itu ngerokok juga enggak. Tapi ya itu musik susahnya luar biasa. Apalagi misalnya kayak sekarang nih kita aja kan ke warung atau ke rumah makan dan anunya lagi, aduh saya pengen kadang-kadang sebagian rumah makan itu ketika kita masuk mereka kayaknya tahu kita anak-anak 90-an gitu. Habis itu disetel lagu-lagu lama, aduh jadi nostalgia lagi kan, aduh ya begitulah. Sudahlah, kita cukup hampir sampai nih pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti ya yang layak yang tidak layak pasti kita edit. Kita mau pengajian dulu dan bermanfaat walaupun obrolan ringan. Kurang lebih seperti itu ceritanya Akh Alpian. Karena kesadaran sendiri hidayah turun, alhamdulillah. Dan bermanfaat. Salam khilafah kalimul haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya like, subscribe dulu, like dan nggak usah komen deh. Anu jarang juga bisa nyautin komenan. Penting subscribe aja ya. Yang penting share aja. Iya.